Demak Bapak Ibu. Sampai selesai gak tahu bagaimana saya kena dekat sama bapaknya. Karena ibunya waktu itu cuma ikut makan malam. Jadi saya tidak terlalu akrab. Tiba-tiba saya ditelepon setelah pulang dari Rusia. Ditelepon ibu itu katakan, "Ibu, boleh gak saya minta doa?" Nah kan saya tahu banget deh ibu siapa. Saya bilang, "Bu, saya Kristen, minta maaf," saya gitu kan. "Iya saya tahu." Saya pikir dia gak tahu. "Saya tahu, saya minta doa." "Oh gitu, iya Bu, boleh banget." Masa gak boleh? Boleh banget. Apalagi ini yang minta masa gak boleh. Terus saya tanya, "Ibu izin ada yang mau didoakan?" "Bu, saya gak bisa cerita, tapi doain aja." Setelah waktu ditelepon saya bilang, "Tuhan Yesus Roh Kudus, Tuhan tahu siapa dia, doanya penuh kuasa, biarlah Tuhan tunjukkan." Setelah waktu saya berdoa itu tiba-tiba ibu tuh ngejerit. Habis dia ngejerit, dia terisak-isak sampai gak bisa nafas mungkin. Dan saya berdoa. Selesai dia katakan, "Ibu, saya mau ketemu Bu Fiba." Saya bilang, "Saya ketemu cuma di Rusia." Terus saya bilang, "Saya dapat nomor telepon ibu ini dari Ibu A yang tadi malam saya ketemu." Saya bilang, "Oke, kita ketemu. Ketemu di Hotel Mulia. Saya bawa anak saya, Palma." Waktu saya yang ketemu, saya juga gak nyangka. Pulang-pulang dia katakan dalam pembicaraan, "Saya mau terima Nabi Isa." Waduh ibu, saya takut. Jujur, ini bapak masih aktif. Nanti apa kata orang? Saya bilang, "Bu, iya saya mau terima Nabi Isa." Saya panggil mentor saya untuk jadi saksi bahwa saya tidak mengkristenkan orang. Dan panggil, kami layani. Saudara, dia telepon anaknya, "Mama sudah terima Nabi Isa." Anaknya pikir mamanya bercanda Bapak Ibu. Nah, kemarin ibu tuh tanya, "Terus gimana ceritanya Bu?" Ibu terus saya tuntun dia. Bahkan Ibu Linda juga sempat pelayanan. Dan saya katakan, "Iya dia sempat dibaptis." "Oh iya dibaptis?" "Yes dibaptis." Saudara, kasih nama Tuhan Yesus. Saya bilang itu sebabnya. Kenapa saya gak kecewa? Saudara, saya sebutkan supaya saudara tahu. Harusnya saya kecewa proyek itu dibatalkan. $750 juta itu bicara 10 triliun. Harusnya saya kecewa. Harus itu kerjaan, bukan kerjaan satu hari jebret dapat proyek. Itu kerjaan ada dana, ada tenaga, ada pikiran, ada semua yang fokus ke situ. Tiba-tiba kontrak jadi tidak jadi. Harusnya saya mana? Secara manusia saya juga manusia biasa yang masih darah ngalir. Tapi saudara, satu hal yang saya lihat ketika ibu itu terima Yesus, saya bilang, Tuhan punya cara indah. Untuk menyelamatkan satu jiwa harus melewati proyek ini. Dan ketika saya melihat hal yang positif, saya ingat suami saya ketika terima Yesus. Tanggal 10 Januari 2015 dia terima Yesus. Anak saya bilang begini, kami berdoa, suami saya ikut masuk. Waktu dia pegang tangan, ikut doa, ikut nyembah, anak saya bilang, "Ma, ada ratusan malaikat pakai baju emas di sini, Ma. Terus mereka sedang membawa mahkota buat Papa. Dan ini laskol buat Papa." Waktu ingat itu saya ambil tangan suami saya, ikutin doa saya. Saya mulai malam hari ini, Muhammad Henry, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan suami saya ikutin. Ketika suami saya ikutin, anak saya teriak lagi, "Ma, nggak cuma ratusan, ribuan malaikat bersorak-sorai." Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bahkan mereka alat musik. Saya bilang, wah, rupanya satu jiwa kita anggap remeh. Lebih besar dari proyek saya. Satu jiwa lebih besar dari keuntungan saya. Seringkali kita anggap biasa kemenangan orang. Seringkali kita anggap biasa Bapak Ibu. Tapi saya lihat di sini, wah, sangat berharga dan amat berharga. Kita punya Yesus yang bukan Tuhan yang egois. Saudara, satu kejadian saya ketemu tadi malam. Saya diingatkan lagi ketemu satu orang lagi. Tahun 2005, pekerjaan saya juga sudah mau jadi. Dipotong, diambil. Harusnya saya juga marah. Saya berdoa, saya menyembah. Saya bahkan bekerja. Saya kalau bekerja nggak main-main. Saya kalau bekerja sungguh-sungguh ya Pak Yan ya. Pak Yan tahu. Ini ada bintang 2 di sini. Saya sungguh ada Pak Tobing juga di sini. Saya kerja nggak main-main. Tapi ketika itu juga diambil, direbut. Nggak taunya bulan lalu, saudara. Bulan lalu kucuk-kucuk ada orang bilang begini, "Bu, ada pekerjaan dan dia hanya mau partner dengan ibu. Mau sama-sama." "Oh ya, siapa?" "Ini ahlinya pesawat." "Oke." Tapi nggak mau nyebut nama. Waktu dia datang ke kantor saya shock, saya kaget. Waktu dia datang, saya bilang, loh, saya bilang, "Sister," dia panggil saya sis, "saya minta maaf." Dia peluk saya sambil nangis. "Saya minta maaf." Saya bilang, "Apa?" "Proyek kamu saya yang sudah ambil." Saya bilang, "Iya saya tahu lagi sih, ngapain pakai diambil-ambil." Saya sambil bercanda, nggak ada benci, saya nggak ada benci, bener-bener nggak benci. Sampai dia kaget sambil, "Ya udah, itu kan udah lewat," saya gitu kan. Aduh dia minta,
Tapi saya udah terima hukumannya. Saya baru selesai, saya terima hukumannya. Dan selama saya dihukum, yang terngiang di pikiran saya cuma sister. Dan sekarang saya bekerja, saya keluar, saya bilang, ini saya harus ketemu dengan sister. Saya harus ketemu dengan sister, saya akan berikan pekerjaan ini ke sister. Saudara, dia bawa dokumen-dokumen yang dia katakan selama dia mendapat hukuman itu, dia hanya kerja ini Bapak Ibu. Itu pekerjaan yang harusnya bertahun-tahun dikerjakan orang. Dia kasih semuanya ke saya. Saya bilang, sampai dia bilang begini, saya juga minta maaf lagi kata dia. Mungkin sister gak tahu, waktu itu tahun 2018, saya juga yang potong pekerjaan sister. Saya bilang, pekerjaan yang mana? Ya, oh kamu toh, iya yang potong. Tapi saya bingung, kok sampai sekarang saya lihat suster masih kayak begini. Dia datang ke kantor saya, kok masih begini saja. Saya bilang, satu hal yang saya belajar. Siapa sih yang gak pengen untung? Siapa yang gak pengen proyek? Siapa yang gak pengen goal? Tapi satu hal saudara, saya bersyukur Tuhan izinkan saya untuk naik di atas mimbar. Bahkan Tuhan izinkan saya untuk kenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang hebat. Bahkan saya belajar banyak. Ada kalanya situasi tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Ada kalanya kita udah mengharapkan sesuatu yang besar, tetapi yang kita lihat sama sekali nol. Bahkan mungkin minus. Bahkan mungkin sebaliknya. Tetapi satu firman pada waktu saya alami, satu belum selesai, dua datang lagi, tiga datang lagi. Habakuk 3 ayat 17. Tuhan ingatkan buat saya, tolong dibantu multimedia.